Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rudi Widianarko, mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 1 FKIP Universitas 11 Maret. Pada hari ini tanggal 19 Juli 2021, saya akan melaksanakan uji kinerja praktik pembelajaran. Mohon dukungan dan doanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak hebat kelas 6A. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Baik. Alhamdulillah kalau kalian baik-baik saja, sehat-sehat saja. Pak Rudi senang sekali. Meskipun kondisi masih pandemi, tapi kalian tetap semangat belajar ya anak-anak ya. Oke. Jangan lupa tetap patuhi protokol kesehatan, pakai masker, jaga jarak, dan cuci tangan. Anak-anak, sebelum pelajaran, Pak Rudi cek dulu ya kehadiran kalian. Coba Mas Revi hadir enggak Mas Revi? Hadir. Mas Zaki? Hadir. Mbak Dira? Hadir. Mbak Neta? Hadir. Mbak Naila? Hadir. Mbak Calia? Hadir. Hadir semua ya anak-anak ya. Oke. Agar pembelajaran hari ini dapat berjalan dengan lancar, kita awali pembelajaran hari ini dengan berdoa. Karena tadi yang masuk paling awal Mas Revi, silahkan Mas Revi, teman-temannya dipimpin berdoa. Kita Pak Dudu siap, Bre. Berdoa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi wa bil Islam. Nabiyya Rabbi ilma nafi'ah warzuqni fahma wa ya Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Terima kasih Mas Revi dan anak-anak lainnya. Oke, anak-anakku semuanya, agar kalian tambah bersemangat, kita menyanyikan lagu nasional terlebih dahulu secara bersama-sama. Pak Rudi izin share screen dulu ya anak-anak ya. Nyanyi bersama ya, semuanya nyanyi. Kita menyanyikan lagu dari Sabang sampai Merauke. Dari Sabang sampai Merauke, berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku, tanah airku Indonesia. Sudah tambah bersemangat anak-anak? Sudah. Kalau sudah tambah bersemangat, anak-anakku semuanya, hari ini kita akan belajar tema 8 Bumiku,
Subtema 3, bumi, matahari, dan bulan, pembelajaran yang ketiga. Coba Pak Rudi pengen tahu, pengen tes dulu ingatan kalian. Di pembelajaran sebelumnya kita belajar apa ya anak-anak ya? Coba siapa yang masih ingat? Cari informasi dari bacaan. Iya, terima kasih Mbak Calia. Di pembelajaran sebelumnya kita sudah belajar mencari informasi dari suatu bacaan. Terus apa lagi yang kita pelajari di pembelajaran sebelumnya? Gerhana matahari dan gerhana bulan. Iya, di pembelajaran sebelumnya kita juga sudah belajar gerhana matahari dan gerhana bulan. Hebat-hebat semua ya anak-anak kelas 6 ya. Beri tepuk tangan untuk kita semua. Ayo tepuk tangan. Kalau di pembelajaran sebelumnya kita sudah mencari informasi dari suatu bacaan, nanti pada hari ini kita akan mencari informasi dalam bacaan, kemudian dibuat dalam bentuk peta pikiran yang disertai dengan gambar visual. Oke. Tujuan pembelajaran pada hari ini yaitu yang pertama, nanti kalian dapat menemukan informasi penting dalam bacaan. Kemudian nanti kalian dapat membuat peta pikiran yang disertai dengan gambar visual. Yang ketiga, nanti kalian dapat menganalisis keadaan geografis dan kehidupan ekonomi di suatu negara. Kemudian yang keempat, nanti kalian dapat mengidentifikasi hak dan kewajiban masyarakat dalam menangani suatu permasalahan dengan benar. Sudah siap belajar anak-anak? Sudah. Oke, kalau sudah, sebelum masuk ke materi, Pak Rudi ingin bertanya dulu kepada kalian. Yang pertama, Pak Rudi pengen tanya ke Mbak Naila. Coba Mbak Naila mana ya, Mbak Naila? Oke, Mbak Naila. Coba Mbak Naila, tahu enggak ada berapa pulau besar di Indonesia? 5. Ada 5. Terus siapa yang tahu ada 5 itu apa saja ya pulau besar di Indonesia? Yo, siapa yang mau jawab? Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Kalimantan, Papua. Oh iya. Sumatera. Iya. Jadi ada Jawa, terus Sumatera, Kalimantan, Papua, dan Sulawesi. Itu adalah pulau-pulau besar di Indonesia. Anak-anak, terus kalian sekarang tinggal di pulau mana ya? Siapa yang tahu? Jawa. Iya, Pulau Jawa. Kalian pernah pergi ke pulau lain enggak? Pernah pergi ke pulau lain enggak? Siapa yang pernah pergi ke pulau lain? Belum. Terus kalau diberi kesempatan kalian pengen pergi kemana ya? Pengen pergi ke pulau mana? Coba Mbak Dira. Kalimantan. Pengen pergi ke pulau Kalimantan. Kenapa Mbak Dira? Pemandangannya indah. Ya karena di sana pemandangannya indah. Terus kalau Mbak Calia pengen kemana ya Mbak Calia? Bali. Pengen ke Bali. Kenapa kok pengen ke Bali? Banyak kebudayaan. Banyak kebudayaan. Iya, banyak kebudayaan. Jadi tadi ada yang pengen ke Kalimantan, ada yang pengen ke Bali. Ya, tentunya itu karena Indonesia itu banyak kekayaan dan keindahan alamnya. Oke, anak-anak.
Indonesia itu negara yang sangat terkenal dengan keindahan alamnya. Makanya banyak sekali wisatawan yang datang ke Indonesia. Sekarang Pak Rudi akan menunjukkan beberapa gambar tentang keindahan alam di Indonesia. Siapa yang tahu ini gambar apa? Pemandian air panas Air panas Gunung Raja. Pemandian air panas Gonoharjo. Pernah ke sini anak-anak? Pernah. Pernah ya, deket ya. Mas Yakib sering ya ke situ ya, sering lewat ya. Oh. Terus ini apa? Candi Gedung Songo. Ya, Candi Gedung Songo. Terus yang berikutnya, siapa yang tahu ini? Gua Pindul, benar sekali, di Yogyakarta. Besok kalau sudah tidak pandemi, anak-anak kelas 6, kita jalan-jalan ke Gua Pindul ya. Ya. Ya, Pak. Oke, yang berikutnya ini yang ada di ujung timur Indonesia. Apa? Raja Ampat. Raja Ampat ini di Papua. Yang berikutnya ada hewannya ini terkenal sekali. Apa? Pak Mas Yaki? Pulau Komodo, Pak. Oh iya Mas Yaki, Pulau Komodo di Nusa Tenggara Timur. Terus ini Mas Hafid apa ini Mas Hafid? Labuan Bajo, Pak. Iya, Labuan Bajo. Anak-anak, coba Pak Rudi pengen tahu pendapat kalian setelah kalian memperhatikan gambar itu. Gimana anak-anak? Siapa yang mau berpendapat? Mbak Raya coba, gimana menurut Mbak Raya dari gambar-gambar tadi? Bagus, Pak, pemandangannya. Iya, pemandangannya bagus-bagus. Itulah keindahan alam di Indonesia. Oke, sekarang Pak Rudi punya sebuah bacaan tentang Labuan Bajo. Nanti kalian membaca bacaan ini. Nanti yang Pak Rudi tunjuk bergantian membaca ya. Coba yang membaca paragraf pertama, nanti yang lain menyimak. Yang bertugas membaca paragraf pertama, Pak Rudi pengen dengar suaranya Mbak Neta, coba. Silahkan Mbak Neta, paragraf pertama. Labuan Bajo. Labuan Bajo merupakan salah satu desa yang terletak di Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Indonesia. Oke, terima kasih Mbak Raya. Kemudian yang paragraf kedua, Pak Rudi pengen dengar yang anak putra. Coba Mas Hafid yang paragraf kedua dibaca. Labuan Bajo merupakan tempat yang sering dikunjungi wisatawan. Banyak tempat wisatawan di Labuan Bajo. Selain memiliki panorama yang indah, Labuan Bajo merupakan pintu gerbang bagi para wisata yang ingin menjelajahi tempat wisata unggulan di Provinsi NTT. Tempat yang dimaksud antara lain Pulau Komodo dan Rinca. Oke, terima kasih Mas Hafid. Kemudian yang paragraf ketiga, coba yang membaca Mbak Calia, coba. Labuan Bajo memang dipersiapkan sebagai pintu masuk wisatawan, fasilitas dan investasi. Infrastruktur utama seperti pelabuhan hingga bandara telah dibangun. Hotel berbintang dan losmen sudah ditemukan. Para wisatawan sering menjadikan Labuan Bajo sebagai base camp, titik persinggahan ketika menyusuri berbagai objek wisata di lokasi lain. Ya, terima kasih Mbak Calia sudah membaca tadi dengan jelas ya. Anak-anak yang lain juga sudah menyimak ya anak-anak ya. Ya. Oke. Berikutnya anak-anak, kita mengerjakan LKPD yang pertama. Sudah Pak kirim lewat grup WA ya LKPD-nya ya anak-anak ya?
Sudah. Oke. Kalau sudah, nanti pada LKPD ini yang pertama, nanti kalian mencari informasi tentang Labuan Bajo tadi dari bacaan Labuan Bajo, kemudian informasi yang kalian dapatkan bisa kalian buat dalam bentuk peta pikiran yang disertai dengan gambar visual. Ada yang ditanyakan anak-anak? Ada, Pak. Sudah jelas ya? Sudah. Sudah siap mengerjakan? Sudah. Oke, silakan dikerjakan dulu. SD Mufuja 19. Sudah, Pak. Sudah jadi anak-anak ya? Sudah dikirim di grup WA? Ya. Oh iya, Pak dicek dulu ya. Oh iya, ini Mbak Raya, Mas Yaki, Mbak Naila, Mbak Calia, Mbak Kira sudah semua. Alhamdulillah anak-anak kalian sudah bisa mengerjakan tugas ini dengan tepat waktu ya anak-anak ya. Oke. Kalau sudah, sekarang Pak Rudi punya sebuah video tentang pengaruh kondisi geografis Indonesia sebagai negara maritim dengan kehidupan ekonomi masyarakat sekitar. Sudah siap menyimak videonya anak-anak? Sudah. Oke, anak-anak, nanti kalian amati video ini, kalian simak. Setelah itu nanti Pak Rudi ingin bertanya kepada kalian bagaimana pendapat kalian dari video yang sudah kalian simak. Kalau sudah siap, Pak Rudi langsung play ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semua, semoga kita semua sehat selalu ya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hari ini Bu Dea akan membahas tentang pengaruh kondisi geografis Indonesia sebagai negara maritim terhadap kehidupan ekonomi masyarakat. Anak-anakku, kondisi geografis sebagai negara maritim dan kepulauan membawa banyak keuntungan bagi bangsa Indonesia. Wilayah laut Indonesia yang sangat luas telah diakui secara internasional sebagai negara maritim yang ditetapkan dalam UNCLOS pada tahun 1982. Hal ini berarti bangsa Indonesia diberi kewenangan untuk memanfaatkan potensi sumber daya lautnya. Cakupan wilayah yang sangat besar dan luas, tentu saja laut Indonesia mengandung keanekaragaman sumber daya alam laut yang sangat potensial, baik hayati maupun non-hayati. Sumber daya alam laut tersebut antara lain ikan, terumbu karang dengan kekayaan biologi yang bernilai ekonomi tinggi, wisata bahari, sumber energi minyak dan gas bumi, bahan mineral, dan juga media transportasi antar pulau. Semua potensi alam tersebut tersedia dalam jumlah yang besar dan tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Besarnya peluang ekonomi dari pemanfaatan potensi sumber daya laut yang sedemikian besar ini tentunya dapat memberikan kontribusi bagi kehidupan ekonomi masyarakat Indonesia, hingga pada akhirnya juga akan memberikan kontribusi bagi kesejahteraan bangsa. Artinya apa? Ada kelompok masyarakat yang bisa merasakan langsung potensi kekayaan sumber daya kelautan ini adalah masyarakat yang berada di pesisir pantai. Banyak jenis pekerjaan yang bisa diusahakan untuk menunjang kehidupan ekonominya. Nah, kita akan mengetahui jenis-jenis pekerjaan yang berkaitan dengan pemanfaatan sumber daya laut. Pekerjaan yang pertama yang berada di pesisir pantai yaitu sudah pasti nelayan. Nelayan bertugas mencari ikan ya biasanya. Pekerjaan yang kedua yaitu petani garam. Pekerjaan selanjutnya ada petani rumput laut. Pekerjaan selanjutnya biasanya ada orang-orang yang bekerja di pertambangan minyak, yang biasanya pertambangan minyak ini berada di tengah laut.
Selanjutnya ada pekerjaan di tambak udang. Selain pekerjaan yang tadi Budaya sebutkan, ada juga di sini jasa penyewaan perahu. Lalu ada juga yang biasanya menjual cindera mata di pinggir-pinggir pantai. Dan masih banyak lagi ya anak-anak. Baik anak-anakku, cukup sekian pembahasan pengaruh kondisi geografis Indonesia sebagai Ya anak-anak, sudah ya tadi videonya. Ya. Sekarang pengen dengar beberapa dari kalian untuk menyampaikan pendapatnya. Coba Pak Rudi pengen dengar pendapatnya Mbak Naila, coba. Mana Mbak Naila? Jadi pendapatnya apa? Ya Pak, kondisi geografis sangat mempengaruhi kondisi ekonomi masyarakat. Iya, jadi kondisi geografis itu sangat mempengaruhi kehidupan ekonomi masyarakat sekitar. Terima kasih Mbak Naila, beri tepuk tangan untuk Mbak Naila. Oke. Kemudian Mbak Raya mau mengemukakan pendapatnya? Ya, silakan. Kondisi geografis mempengaruhi daerah sekitar atau ekonomi daerah sekitar. Bagaimana Mbak Raya? Pak Rudi belum dengar. Kondisi geografis sangat mempengaruhi kehidupan sekitar atau ekonomi daerah sekitar. Oh iya, jadi kondisi geografis itu sangat mempengaruhi kehidupan ekonomi daerah sekitarnya. Hampir sama ya tadi dengan Mbak Naila. Beri tepuk tangan juga untuk Mbak Raya. Oke. Sekarang Pak Rudi punya LKPD yang ketiga. Kalau tadi dari video tersebut kalian sudah bisa menganalisis kondisi geografis dengan kehidupan ekonomi masyarakat sekitar. Sekarang tugas kalian di LKPD yang kedua, nanti kalian mencari informasi yang lebih lengkap tentang Labuan Bajo yang tadi. Kemudian analisis informasi-informasi tersebut untuk mendapatkan informasi tentang pengaruh kegiatan pariwisata di Labuan Bajo terhadap perekonomian masyarakat sekitar. Kemudian hasilnya kalian tulis pada kolom yang sudah disediakan. LKPD-nya kemarin sudah Pak Rudi kirim ya? Ya, nanti setelah selesai seperti biasa difoto ya anak-anak ya. Ya. Ya, nanti cari informasinya bisa dari internet. Ada yang ditanyakan anak-anak? Tidak, Pak. Oke, kalau tidak, sudah siap mengerjakan ya? Sudah. Nah, selamat mengerjakan anak-anak. Sudah, Pak. Sudah. Oke, sudah jadi. Sudah selesai anak-anak. Sudah, Pak. Sudah dikirim ya. Terima kasih anak-anak. Ini Pak Rudi cek dulu ya. Oh iya, sudah dikirim semua ya. Hebat-hebat semua ya anak-anak kelas 6 ya. Oke. Sekarang Pak Rudi pengen tanya, kalau kalian tadi sudah mencari informasi tentang Labuan Bajo, Pak Rudi pengen tanya, coba siapa yang tahu, kenapa ya kok Labuan Bajo itu banyak sekali dikunjungi oleh wisatawan, banyak sekali orang-orang yang pengen datang ke Labuan Bajo, itu kenapa anak-anak? Lingkungannya bersih, tempatnya aman. Oh, lingkungannya bersih dan tempatnya aman. Tadi siapa itu yang jawab ya? Saya. Mbak Neta, beri tepuk tangan untuk Mbak Neta. Oke. Jadi karena lingkungannya bersih dan tempatnya aman.
Jadi anak-anak, lingkungan yang bersih, tempat yang aman itu merupakan hak kita sebagai warga negara. Nah, di pembelajaran sebelumnya kita sudah pernah belajar tentang hak dan kewajiban. Siapa yang masih ingat ya, apa yang dimaksud dengan hak? Yo, siapa yang berani menjawab? Mas Hafid mau menjawab? Enggak, Pak. Oh, enggak. Terus siapa itu yang mau menjawab? Hak adalah sesuatu yang harus kita dapatkan. Iya, Mbak Dira, hak adalah segala sesuatu yang harus kita dapatkan. Beri tepuk tangan untuk Mbak Dira. Kalau kita sudah mendapatkan hak, tentunya kita harus melaksanakan kewajiban kita. Apa yang dimaksud dengan kewajiban? Siapa yang tahu? Saya. Oh iya, Mbak Raya, silakan Mbak Raya. Apa itu kewajiban? Kewajiban adalah sesuatu yang harus kita lakukan dengan penuh tanggung jawab. Iya, benar sekali. Beri tepuk tangan untuk Mbak Raya. Jadi kewajiban itu adalah segala sesuatu yang harus kita laksanakan dengan penuh tanggung jawab. Ya anak-anak, yang berikutnya Pak Rudi akan menunjukkan kepada kalian tentang sebuah keadaan. Sudah kelihatan gambarnya? Sudah. Oke. Coba dari gambar ini siapa yang mau mendeskripsikan? Kira-kira keadaannya seperti apa ya? Siapa yang berani coba? Mas Revi mau jawab, Mas Revi? Dan kumuh. Oh, Mbak Dira apa Mbak Dira? Lingkungannya kotor dan kumuh. Saya, Pak. Oh, lingkungannya kotor dan kumuh. Ya, benar sekali Mbak Dira, itu lingkungannya kotor dan kumuh. Terus siapa lagi ya? Yang mau menjawab Mbak Naila itu. Banyak sampah dan kotor. Iya, banyak sampah dan kotor. Jadi lingkungannya itu penuh sampah, kotor. Padahal itu kan tempat umum. Kira-kira hak masyarakatnya sudah terpenuhi apa belum anak-anak? Belum, Pak. Belum. Hak yang belum terpenuhi itu adalah hak apa ya? Kalau lingkungannya seperti itu, hak untuk mendapatkan apa ya yang belum terpenuhi? Kebersihan. Iya, hak mendapatkan kebersihan tidak terpenuhi. Jadi tidak mendapatkan lingkungan yang bersih. Terus, apa yang bisa dilakukan agar hak masyarakat mendapatkan lingkungan yang bersih terpenuhi? Siapa yang mau menjawab? Ya. Masyarakat harus membuang sampah pada tempatnya Mbak Naila. lingkungan. Iya, harus membuang sampah pada tempatnya. Terus apa lagi? Siapa yang berani menjawab? Mbak Raya, coba. Menjaga lingkungan sekitar, menggotong Iya. royong membersihkan lingkungan. Oh iya, menjaga lingkungan sekitar, lingkungannya dibersihkan, ya, sampah pada tempatnya, itu adalah upaya yang bisa dilakukan agar hak masyarakat terpenuhi. Oke, anak-anak, karena kalian sudah bisa mendeskripsikan suatu keadaan, kemudian mengidentifikasi pemenuhan hak dan kewajiban dan upaya yang dilakukan agar hak masyarakat terpenuhi, sekarang kita menuju ke LKPD yang ketiga. Sudah terlihat anak-anak LKPD-nya, sudah Pak Rudi kirim ya lewat grup ya. Oke, jadi nanti di LKPD ini ada beberapa gambar. Jadi ada 4 gambar, nanti kalian deskripsikan, kemudian kalian tuliskan hak masyarakat yang tidak terpenuhi itu apa, kemudian apa yang dapat dilakukan agar hak masyarakat terpenuhi. Bisa dimengerti anak-anak? Bisa. Oke, kalau bisa, sampai di sini ada yang ditanyakan enggak? Tidak. Oke, sudah siap mengerjakan ya anak-anak ya? Sudah. Oke, dikerjakan dulu, waktunya 15 menit. Silahkan anak-anak.
Mm-mm. Udah, Pak. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah jadi ya, sudah dikirim ya. Sudah. Oke, Pak Rudi cek dulu. Oh iya, ini sudah mengirimkan semuanya. Luar biasa anak-anak. Beri tepuk tangan untuk kita semua karena sudah menyelesaikan tugas dengan tepat waktu. Oke. Anak-anak semuanya, kita sudah sampai di akhir pembelajaran. Coba siapa yang tahu ya, apa yang kita pelajari pada hari ini? Yang pertama tadi kita belajar apa? Hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban. Terus apa lagi? Menganalisis hubungan geografis suatu wilayah dengan perekonomian masyarakat sekitar. Iya, jadi kita sudah menganalisis hubungan geografis suatu wilayah dengan keadaan ekonomi masyarakat sekitar. Terus apa lagi? Apa yang kita pelajari lagi ada pada hari ini? Kita tadi sudah membuat apa? Mengidentifikasikan hak dan kewajiban masyarakat dalam menangani suatu permasalahan. Ya, mengidentifikasikan hak dan kewajiban masyarakat dalam menangani suatu permasalahan. Tadi kita juga sudah membuat peta pikiran yang disertai dengan gambar visual. Jadi itu yang kita pelajari pada hari ini. Anak-anak, kira-kira anak-anak, Pak Rudi pengen tahu apa yang menarik dari pembelajaran pada hari ini. Mbak Dira, apa yang menarik Mbak Dira? Menyenangkan. Menyenangkan? Ya, Pak. Terus apa lagi yang menarik? Mbak Neta, apa yang menarik dari pembelajaran pada hari ini? Tadi kamu belajar apa saja yang menarik? Kita bisa tahu tentang pulau-pulau. Oke, kita bisa tahu tentang pulau-pulau, tentang keindahan alam di Indonesia ya, Mbak Neta ya. Kalau Mbak Naila apa Mbak Naila? Melihat keindahan alam. Iya, bisa melihat keindahan alam. Jadi itu yang menurut kalian menarik ya anak-anak ya. Terus apa yang belum kalian pahami dari pembelajaran pada hari ini? Ada enggak yang belum paham? Ada enggak yang masih sulit? Enggak. Tidak ada? Sudah jelas semua? Hebat ya anak-anak ya. Oke. Coba kalau kalian sudah paham semua, untuk mengetahui sejauh mana pemahaman kalian pada pembelajaran hari ini, Pak Rudi punya soal evaluasi. Linknya sudah Pak Rudi kirim di grup WA, ini lewat Google Form. Jadi nanti ketika selesai mengerjakan, kalian akan langsung mengetahui nilainya masing-masing. Sudah tahu anak-anak? Sudah siap mengerjakan? Sudah. Oke, silahkan dikerjakan dulu ya anak-anak ya. Waktunya 15 menit dimulai dari sekarang.
Sudah, Pak. Sudah jadi anak-anak? Iya. Oke, kalau sudah jadi, sudah selesai, Pak Rudi cek dulu nilainya. Oh iya, ini sudah selesai semua. Mas Yaki nilainya 80, Mas Revi 80, Mbak Naila 90, Mbak Raya 90. Iya, sudah selesai semua ya. Mbak Dira juga dapat 90 ya. Hebat-hebat semua anak-anak pada pembelajaran pada hari ini, berarti kalian benar-benar sudah memahami. Oke, kita sudah sampai di akhir pembelajaran. Pak Rudi ucapkan terima kasih kepada anak-anak kelas 6 yang pada hari ini sudah mengikuti pembelajaran daring melalui Zoom dengan baik. Ya, kalian tadi dari awal sampai akhir sudah mengikuti pelajaran dengan lancar, kalian sudah aktif dalam pembelajaran pada hari ini. Tugasnya juga sudah dikerjakan. Tak lupa Pak Rudi juga mengucapkan terima kasih kepada orang tua kalian yang sudah memfasilitasi kalian dalam pembelajaran daring. Anak-anak, agar ilmu yang kita dapatkan bisa bermanfaat ya. Sebelum kita akhiri, coba Mas Revi tadi yang memimpin berdoa, silahkan Mas Revi teman-temannya dipimpin berdoa. Siap, Dek. Berap mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma al-haqqa haqqa warzuqna ittiba'a wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih Mas Revi dan semuanya. Ya, kalian tadi sudah berdoa dengan khusyuk ya. Oke. Jangan lupa tetap jaga kesehatan karena masa pandemi. Jaga jarak, pakai masker dan selalu cuci tangan. Cukup sekian anak-anak pembelajaran pada hari ini. Kurang lebihnya Pak Rudi mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.